warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyarul hadirin ikhwan fid din wal akhwat fillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua untuk kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dan pelajari kitab Allah. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang besar yang sepatutnya untuk kita senantiasa syukuri, ya. Karena semoga kenikmatan ini benar-benar memberikan pengaruh besar pada hidup kita, wabil khusus adalah sarana yang termudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kajian Kitabul Kabair, ya, Kitab Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Masuk pada Al-Kabirah, ya, Al-Ashirah menurut cetakan ini, ya. Itu dosa besar yang ke-10. Di antara dosa besar dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh beliau yang ke-10 ini adalah iftarus yaumir min Ramadan bila udrin. Membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau rukhsah, ya, tanpa ada rukhsah. Puasa kita tahu sendiri adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Baik puasa Ramadan atau yang lainnya, ya. Karena ini ibadah yang khusus. Nah, ini jika terjadi pelanggaran di siang Ramadan dengan membatalkan, tentu berarti menjadi dosa besar, ya. Maka di sini dalam catatan kitab ini masuk kategori dosa besar adalah membatalkan dengan sengaja tanpa ada uzur yang syar'i, ya, di siang Ramadan. Ya, tanpa uzur yang syar'i yang diperbolehkan, yang memang diperkenankan di bulan Ramadan ini, ya. Karena ibadah yang agung sehingga tentu membatalkan dengan sengaja tanpa uzur adalah sebuah dosa. Dan dosa ini bukan sembarang dosa, tapi dosa besar. Nah, kita lihat dalam banyak hadis atau sebelumnya ayat Al-Qur'an, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala puasa. Secara umum apalagi hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan puasa sangat banyak. Keutamaan puasa secara umum, ya, bukan puasa Ramadan saja. Karena puasa itu ibadah yang agung yang menunjukkan betapa ikhlasnya seorang dalam taat pada Allah. Ketaatan yang tidak ditonjolkan dan dipamerkan, ya. Karena ini ibadah yang sir. Seorang puasa tidak puasa enggak kelihatan kecuali jika dia berkata, wa in saba ahadun au syatamahu falyakul inni mur'un shaim. Itu pun
ibaratnya sebagai bentuk penjagaan. Ketika seorang mencela, mencaci makinya, mengajaknya berantem, maka dia mengatakan sungguh aku sedang puasa. Bukan pamer, tetapi menghindari perdebatan itu, menghindari pertengkaran itu dan mengatakan ini imru'un sha'im. Sungguh aku adalah orang yang sedang puasa. Puasa kita tahu punya pahala yang besar karena dia berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap amalan ibnu Adam itu untuknya, untuk hamba, yakni anak Adam itu sendiri. Manfaat dan faedahnya kembali ke anak Adam. Sebenarnya tentu semua amalan kembalinya ke ibnu Adam itu sendiri. Ya, Allah yang memberi pahala. Manfaat dan keutamaan juga kembali ke anak Adam. Tapi secara khusus Allah menyebutkan di sini tentang rahasia puasa, keutamaan puasa, yaitu Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan ibnu Adam atau setiap amal soleh itu kembalinya kepada ibnu Adam itu sendiri. Illa siyam, kecuali siyam, puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Kecuali puasa, sungguh puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka istimewa. Pahalanya pun besar makanya. Pahala dan keutamaan yang sangat besar. Satu hari puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan darinya ya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keutamaan-keutamaan yang lainnya secara umum tentang keutamaan puasa. Seperti hadis ya yang menunjukkan faedah-faedah dari keutamaan puasa atau keutamaan puasa seperti la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk ya. Sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi ya. Agung. Dan kita bentar lagi bulan Ramadan, maka banyak setidaknya membawa kita untuk kita berharap berjumpa dengan Ramadan ya, bisa qiyam dan siam di dalamnya, ibadah dan ketaatan di dalamnya. Termasuk kita di sini mengawali dengan bab ini, Masya Allah, dengan pembahasan yang pas ini ya. Sehingga kita tambahkan di sini sedikit beberapa materi penting tentang puasa ya. Jadi puasa ibadah yang agung. Li shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu, bagi mereka dapat pahala dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan keistimewaan ya, kesenangan, kegembiraan, gembira saat datangnya waktu berbuka ya, baik saat iftar itu sendiri atau saat hari al-fitr, Idul Fitri ya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah SWT dengan pahala puasanya, karena pahala puasa bisa menjadi syafaat baginya ya. Al-Qur'an wasyam yasfa'ani yaumal qiyamah li sahibihima ya. Sungguhnya Al-Qur'an dan puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan yang berpuasa ya. Yasfa', memberikan syafaat, sehingga mungkin andaikan dia punya dosa-dosa yang menjadikan dia harus diadab di neraka lebih lama, bisa jadi dikurangi karena sebab pahala puasanya ya. Karena tadi Allah mengatakan pahalanya tanpa batas, wa ana ajzibih kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap amalan ibnu Adam itu untuknya kecuali puasa, maka puasa untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Maka pahala puasa bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas, seperti pahala sabar. Karena memang di dalam puasa terkandung apa? Kesabaran ya. Bahkan 3 kesabaran sekaligus. Sabar dalam melaksanakan taatan pada Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menerima ketentuan atau takdir Allah. 3 sabar sekaligus ada. Pertama apa? Sabar melaksanakan perintah Allah. Dia berpuasa, taat, meskipun harus berpayah-payah ya. Dan ini perintah dia sami'na wa ata'na imtisalan ya li amrillah, sebagai bentuk melaksanakan, mempraktikkan perintah Allah. Kemudian sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang dilarang oleh Allah itu butuh sabar untuk meninggalkannya. Dan di puasa di siang Ramadan, hal-hal yang tadinya halal dilarang oleh Allah
ya, makan, minum, hubungan badan suami istri, itu semua dilarang. Ya, dan kita pun sabar menerima ketentuan itu. Sabar menerima aturan itu untuk meninggalkannya. Sabar dengan meninggalkan yang dilarang tadi demi mendapatkan pahala ridha Allah Subhanahu wa taala. Demi mendapatkan ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam meninggalkan sabar dalam menerima ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya, meskipun mungkin yang puasanya di negeri yang siangnya lebih lama, misalkan kalau Indonesia mungkin standar ya, daerah tropis. Tapi daerah yang bisa jadi lebih lama ya, siangnya bisa nyampe 18 jam, 20 jam. Jadi malam itu cuma 4 jam. Dia pun bersabar untuk melaksanakan siang ini, untuk berpuasa sepanjang waktu itu, luar biasa ya. Maka itu baginya pahala. Maka di sini dalam siam terkandung 3 kesabaran sekaligus. Makanya wa ana ajsibih, aku yang langsung membalasnya kata Allah, tanpa batas, tanpa hitungan. Sebagaimana pahala dan ganjaran puasa, pahala sabar tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh balasan bagi orang-orang sabar itu tanpa batas. Nah, ini mukadimah kita ya. Jadi memang kalau kita bahas tentang keutamaan puasa secara umum banyak sekali. Banyak sekali hadis-hadis sahih yang menyebutkan hal ini, apalagi puasa Ramadan ya. Wabil khusus puasa Ramadan ya, yang agung, ibadah yang mulia. Bulan dilipat gandakan amal saleh. Ditutupnya pintu-pintu syaitan ya, dibukanya pintu-pintu rahmat. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Futiyat abwabul jannah wa ughliqati syayatin wa ughliqat abwabun niran ya. Dibukanya pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat. Hadis banyak sekali dalam hal ini dan tidak saling artinya menjatuhkan tapi menguatkan. Memang dibuka pintu rahmat dan juga dibuka pintu surga. Futiyat abwabul jannah. Dalam riwayat lain dikatakan futiyat abwabul rahmah. Dibukanya pintu-pintu rahmat. Nah ini manfaatnya duduk di atas gini Pak. Ilmu saya ngalir insyaallah. Kalau ilmu saya ditekan maka memang susah ngeluarin ilmunya. Dari dulu saya ngerasakan memang begitu, kalau ceramah di atas ini maksudnya dengan duduk santai ya, nyaman sayanya, maka lebih mudah ya mengalir. Nah. Amin. Kembali menjadi keutamaan Ramadan sendiri, keutamaan yang agung. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran ya. Bulan diturunkan Quran. Jadi syahrul Quran. Bulan untuk kita memperbanyak baca Quran, memperbanyak ibadah di dalamnya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh ya. Maka jika seharusnya seorang melaksanakan perintah Allah siam malah dengan sengaja membatalkannya, maka ini adalah dosa besar. Musim kebaikan, musim bercocok tanam kebaikan, amal saleh, malah melakukan pelanggaran ya. Maka kabiratun minal kabair, tentunya dia telah jatuh pada dosa dari dosa-dosa besar ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Man ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Puasa bukan hanya ibadah kita saja, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga umat-umat sebelum kita, Yahudi, Nasrani, maksudnya umatnya dari Bani Israel, dari umatnya Nabi Musa, bahkan sebelumnya ya, itu sudah ada puasa. Jadi puasa bukan hanya keistimewaan umat Muhammad, tapi puasa menjadi seluruh umat ya. Ada puasanya. Mereka masing-masing berpuasa. Maka Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan agar Allah tahu ya bahwa kalian bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hikmahnya adalah
agar kita semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, takwa yang menghasilkan faedah besar baik dalam kehidupan dunia akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antara keutamaan takwa, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan baginya jalan keluar dari kesulitan, kesusahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Allah juga mengatakan dalam surat yang sama, surat Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Yang sulit jadi mudah, Allah mudahkan. Ya. Dan juga apalagi secara umum, jika suatu ketaatan atau ketakwaan itu merata pada suatu penduduk negeri, maka menjadi faedah besar, keberkahan dari Allah. Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Allah buka semuanya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, la'allakum tattaqun, puasalah agar kita bertakwa, meningkatkan semakin takwa kita pada Allah Jalla wa Ala, meningkatkan ya ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya seharusnya Ramadan menjadi momen terbaik untuk kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Bukan hanya dengan puasanya, tapi dengan ketaatan yang lainnya, siyam, wal qiyam, qiraatul Quran, ya, wa tilawah. Mungkin amal-amal yang lainnya, sedekah, ya, umrah bagi yang sempat untuk umrah. Karena umrah Ramadan hajjin ilayya, seperti berhaji denganku, kata Nabi. Al-umrah fi Ramadan, ya, keutamanya sangat agung dan besar. Nah, karena berkaitan dengan musim, ya, Ramadan ini musim ketaatan, musim kebaikan. Sampai-sampai pun di sana keburukan ditutup. Ghuliqat abwabi syayatin, ditutupnya pintu-pintu syaitan. Bahkan ghuliqat syayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan, ya. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Sehingga orang untuk melakukan keburukan itu seolah-olah susah, berat, ya, seolah-olah banyak penghalangnya. Karena di sana-sana musim kebaikan, orang-orang melakukan kebaikan, ketaatan itu mudah untuk dikerjakan. Di mana-mana orang menanam kebaikan, berlomba untuk melakukan kebaikan. Nah, kok ada di sini orang yang justru dengan sengaja, tanpa dosa seolah-olah, tanpa ada uzur sama sekali, kuat, sehat walafiat, ya, tapi sengaja berbuka, maka merugi tentunya. Dia jatuh dalam dosa besar. Orang yang safar saja, padahal dia adalah orang yang mendapatkan uzur, kata ulama sebaiknya tetap puasa kalau dia mampu. Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam penjelasannya beliau menerangkan, kalaupun dia safar dan dia mampu untuk menyempurnakan puasanya tanpa berbuka, ya, maka hendaknya dia tetap berpuasa. Karena puasa di bulan Ramadan tidak sama dengan puasa di bulan-bulan lainnya. Itu rahasianya. Kata beliau apa? Karena puasanya dia di bulan Ramadan tidak sama dengan puasanya dia di bulan-bulan lainnya. Mungkin bisa diganti di bulan Syawal, mungkin bisa diganti di bulan lainnya, ya, atau mungkin menjelang Ramadan lagi. Tapi tidak sama pahalanya. Kenapa? Karena nggak ada keutamaan musim kebaikan tadi. Tidak ada keutamaan Ramadannya tadi, ya. Mungkin gugur sama dosanya, apa? Gugur kewajibannya dengan dia menggantinya di hari yang lain, di bulan yang lain. Tetapi keutamaannya tidak sama. Keutamaannya tidak sama. Makanya para ulama sedetail itu dalam melihat dan mensikapinya, luar biasa. Sampai pun orang yang sekiranya mampu, maka hendaknya dia berpuasa, andaikan pun ada uzur, meskipun ada uzur. Bukan wajib, ya. Ini keutamaan. Jadi mengejar keutamaan, meraih keutamaan. Hamil sekalipun, lalu dia mampu dengan hamilnya itu puasa, tidak masalah. Bahkan berapa banyak orang yang hamil malah sehat, bayinya pun sehat dengan dia berpuasa. Ya.
Naam. Karena mati itu bukan soal kurang asupan gizi, mungkin tidak. Justru dengan puasa itu gizinya teratur, imbang. Tidak terlalu berlebihan lemaknya mungkin, karena diatur kadarnya. Ya. Naam. Maka itu ya, bahkan para dokter juga menyebutkan dengan orang hamil yang berpuasa malah sehat. Ya. Naam, kita sudah membuktikan berapa kali puasa dan istri hamil tidak masalah, ya. Bahkan malah sehat. Nah, taib. Hadis yang ada di kitab ini, diterjemah maksudnya, ini hanya tentang langsung dosa besarnya. Ya, yang pertama di sini hadis yang sebenarnya hadis lemah. Ya. Man aftara yauman min Ramadan, man aftara yauman fi Ramadan atau min Ramadan min ghairi uzrin wala rukhsatin lam yaqdihi shaumud dahri walau shamah. Barang siapa yang membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan dan juga tanpa rukhsah, maka dia tidak bisa membayarnya walaupun dengan puasa seumur hidup. Hadis ini dhaif, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan didhaifkan oleh Syekh Albani dalam Dhaif Targhib wa Tarhib. Dan juga para ulama lain yang mendhaifkan hadis ini. Jadi memang beberapa di kitab kabair ini kadang masih menyebutkan hadis dhaif. Tapi menguatkan mungkin maksudnya adalah menguatkan hadis-hadis yang lainnya, ada penguatnya. Ya, hadis-hadis yang lainnya, ya. Dan hadis-hadis lainnya secara umum juga punya makna seperti ini. Seperti hadis Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili, ya. Di situ tidak ada. Ya, saya lihat di kitab Jamil Ahkamis Siyam. An Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana naimun id atani rajulani fa akhadha bi dab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ra. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika aku sedang tidur. Hadis ini berkaitan dengan Rasulullah sedang tidur, mimpi, ya. Tapi mimpi Rasulullah benar, hak. Dan bahkan menjadi wahyu, ru'ya shadiqah. Ya. Aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua laki-laki mendatangiku. Keduanya memegangi kedua lenganku, kata Rasulullah. Kemudian membawaku di sebuah gunung terjal. Faqala li, lalu keduanya berkata kepadaku, is'ad, naiklah. Ya, faqultu inni la utikuhu. Rasulullah kemudian mengatakan, aku enggak mampu, aku enggak sanggup untuk menaiki gunung yang terjal ini. Faqala inna sanuhsahiluhu lak. Kami akan memudahkannya untukmu. Ya, kata dua orang ini, kami akan memudahkannya untukmu. Fasa'idtu, maka aku pun naik. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, maka ketika aku berada di tengah gunung itu, idza ana bi aswatin syadidatin, maka tiba-tiba aku melihat atau mendengar, ya, teriakan penduduk neraka, ya, atau penduduk bi aswatin syadidatin, mendengar suatu teriakan yang sangat keras. Ya. Aku mendengar teriakan yang sangat keras. Faqultu ma hadhil aswat, suara apakah ini? Kata Rasulullah, qalu hadza wa ahlin nar. Ini adalah ngaungan maung kayak suara maung, ya. Jadi teriakannya sangat keras. Ini ada teriakan suara orang-orang yang dari penduduk neraka, ya. Wa ahlin nar. Ini adalah teriakan dari penduduk neraka. Summan tuliqa bi. Kemudian aku dibawa. Fa ida ana biqaumin
mu'allaqina bi'araqibihim. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang-orang tergantung, ini terbalik dengan urat-urat kaki mereka di sebelah atas, ya. Ujung-ujung mulut mereka sobek mengalirkan darah. Ya, masyafaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum damma, ya, ini dia. Jadi tiba-tiba aku melihat sekelompok orang yang posisinya tergantung atau terbalik dengan urat-urat kaki mereka di sebelah atas, ujung-ujung mulut mereka sobek mengalirkan darah. Faqal qultu, ya. Maka aku bertanya, man haula, siapakah mereka? Qal haula alladziina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Nah, hadis inilah yang dinilai sahih, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Tabrani dalam Mujma'ul Kabir disahihkan oleh Al-Hakim, Az-Zahabi, Al-Haisami dalam Jami' Ahkam Siyam. Ini hadis yang sahih yang menguatkan hadis yang lemah tadi. Jadi ada apa istilahnya? Hukuman, makanya termasuk dosa besar, karena catatan dosa besar apa sih? Dosa yang diancam dengan neraka atau siksa kubur atau adab dan seterusnya, ya. Itu adalah dosa besar. Maka di sini ada ancamannya, yaitu disiksa di neraka. Yaitu dengan digantungnya mereka, ya. Sementara mulutnya malah sobek dan mengalirkan darah. Mereka ini orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menghukum kepada orang yang berbuka di bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, ya. Beliau menghukumnya dengan menambah pukulan 20. Jadi seorang minum khamr dihukum dengan 80 pukulan cambuk, ya. Lalu kemudian ditambah cambuknya 20 lagi. Sebagaimana disebutkan an Atha bin Abi Marwan an abihi, dari Atha bin Abi Marwan dari bapaknya, ana Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib utiya bin Najasyi, bahwa Najasyi dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib, qad syaribal khamra, dan dia telah minum khamr fi Ramadan, minum minuman keras di bulan Ramadan. Fadarabahu samanin, maka Ali pun memberikan hukuman kepadanya pukulan 80 kali cambuk. Summa darabahu min lalghati 20, kemudian esok harinya ditambah pukulannya 20 kali. 80 itu pukulan untuk khamr, ya. Faqala darabnaka al-20 li jur'atika 'ala Allahi wa iftarika fi Ramadan. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, aku atau kami memukulmu 20, tambahannya adalah karena kelancanganmu berbuka, ya, kelancanganmu pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuka puasa di bulan Ramadan. Karena minuman keras di bulan Ramadan berarti tandanya dia tidak puasa. Minuman kerasnya dipukul 80 sudah, sedangkan berbukanya ditambah lagi dengan 20. Ya. Berani-berani berbuka dicambuk dengan cambukan berapa? 20. Nah, ini bagaimana bisa dilihat dalam situs Al-Manhaj Ar-Id, ya. Meninggalkan puasa Ramadan termasuk dosa besar. Ya, ini riwayat jika sahih maka menjadi penguat, ya, apa yang dibawakan oleh Al-Imam Dahabi rahimahullah taala. Jadi sudah menjadi dalil mulai, ya, bahwa hadis tadi Abu Umamah Al-Bahili yang kedua yang saya bacakan itu penguat, ya. Hadis ini sahih soalnya, ya. Dengan sanad sahih. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya Nabi bersabda, dan ini hadis sahih tentunya. As-shalawatul khamsu
wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Ya. Bahwa salat lima waktu maksudnya. Salat wajib 5 waktu. Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, itu menjadi kafarat di antara keduanya selagi dijauhi dosa-dosa besar. Selagi dijauhi dosa-dosa besar, ya. Nah, para ulama menerangkan maksud dari selagi dijauhi dosa-dosa besar menunjukkan bahwa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Yang diampuni di sini adalah dosa kecil. Ya. Dan selagi dijauhi dosa besar di antaranya adalah selagi dijauhi seperti termasuk bentuknya meninggalkan dengan sengaja puasa Ramadan. Karena meninggalkan dengan sengaja ya puasa Ramadan atau berbuka maksudnya di siang Ramadan berarti adalah dosa besar. Dan tentu dosa-dosa besar yang lainnya ya. Ada dosa zina, dosa yang lainnya, termasuk dosa-dosa besar. Banyak sekali sebenarnya dosa-dosa besar ini yang perlu memang dikaji ya. Karena banyak orang tidak mengetahui dosa-dosa besar. Karena bab ini termasuk bagian dari bab tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa agar orang itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kiranya bab targhib, motivasi. Ada pula bab tarhib, ancaman. Harus imbang. Kita harus belajar juga tentang agar kita termotivasi untuk amal-amal kebaikan dan juga agar takut dengan meninggalkan amal-amal kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa karena Ramadan ini termasuk bagian dari rukun ya, bunyal Islam ala khams syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, Islam dibangun di atas 5 perkara. Maksudnya rukun Islam ada 5. Pertama syahadat tauhid dan syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid dan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua mendirikan salat, ya. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa bulan Ramadan dan 5 haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, di sini disebutkan termasuk shaum Ramadan ini adalah rukun Islam ya. Bahkan rukun Islam ada 3 yang asasi. Karena ada rukun Islam yang penopang, ada yang asasi, yang pokok. Artinya kalau hilang kafir dia. Orang tidak bayar zakat karena tidak mampu beda. Ya, tidak sampai kafir. Orang yang tidak haji karena tidak mampu maka tidak kafir. Tapi kalau orang tidak syahadat otomatis ya kafir. Atau tidak sholat bisa jatuh ke kafir. Atau tidak puasa sama ya. Ini 3 dalam rukun Islam ini kalau dibagi menjadi 2, rukun yang pokok sangat penting, kemudian yang cabangnya ya, yang berikutnya. Meskipun sama-sama rukun. Meskipun sama-sama rukun. Nah, dari Hamad bin Zaid bin Amr bin Malik Al-Bakri dari Abu Jauza dari Ibnu Abbas yang berkata, sendi dan pondasi Islam ada 3 macam. Jadi dari rukun Islam itu sendiri ada sendi dan pondasi yang paling mendasar. Rukun yang asasi ya, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan salat dan puasa Ramadan. 3 hal ini. Barang siapa meninggalkan salah satunya maka dia menjadi kafir. Kita melihat bahwa orang tersebut memiliki banyak harta, tapi dia tidak menunaikan haji, tidak mau membayar zakat, tetapi darahnya tidak halal atau tidak boleh dibunuh. Ya. Kecuali yang membangkang ya. Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat karena mereka memang nggak mau bayar zakat. Maksudnya menganggap zakat nggak wajib. Nah, ini sudah memang harus diperangi. Beda dengan orang yang nggak mau bayar karena ya mungkin bakhil ya, karena bakhilnya atau karena terlalu berhitungan, maka dia tidak bayar zakat, maka tidak sampai diperangi. Yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq
Mani usakah, bahasanya saja mani, yang menghalangi, yang tidak mau bayar zakat, ya. Maka diperangi. Karena halal darahnya, ya, bisa jadi murtad. Nah, yang asas, ya, dari 5 rukun Islam adalah ini 3. Apa? Syahadat, salat, dan puasa. Syahadat, salat, dan puasa. Nah, lalu hadis berikutnya dari Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan perbuatan bodoh, ada 3 dia, atau 2, ya, berkata dan berbuat dusta dan berbuat bodoh. Berkata dan berbuat dusta, jadi bisa berkata dusta dan berbuat dusta. Jadi 1. Kadang orang berkata dusta. Ada juga orang yang berbuat dusta, perbuatannya dusta, ya, dan berbuat bodoh di sini. Fala hajata lillahi bi an yada'a ta'am wa syarab. Maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya Allah tidak butuh dengan dia puasa, ya. Meninggalkan makan di sini dan minum di sini maksudnya puasa. Allah tidak butuh dengan puasa dia. Orang yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasa dia, ya. Allah tidak butuh dengan puasa dia, karena yang butuh harusnya kita, ya. Kita lah yang harusnya butuh dengan puasa kita, ya. Ini diantara hadis tentang yang disebutkan oleh para ulama dengan pembatal pahala, ya. Jadi puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang batal. Bisa mengurangi pahala seorang, ya, mengurangi pahala seseorang, bahkan hilang bisa sama sekali. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Redaksi lain begitu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta dan kebodohan, wal jahl bihi, ya, fala hajata lillah, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh dengan dia puasa, ya. Kalau melakukan perbuatan seperti ini. Ini yang dikatakan para ulama sebagai penghapus pahala puasa, ya, penghilang pahala puasa. Jadi rubba shaimin la laisa hadduhu minasiyam illa al-atas wal ju'. Berapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Rubba shaimin laisa hadduhu min siyam illa al-atas wal ju'. Berapa banyak orang puasa tapi tidak ada pahala baginya kecuali hanya lapar, ya, dan dahaga saja. Capek, enggak dapat apa-apa. Pahalanya hilang. Mungkin kewajibannya juga sudah terpenuhi, tapi dia nggak dapat apa-apa. Tidak ada kewajiban untuk mengulang atau apa istilahnya, qada, tetapi ya dia nggak dapat apa-apa, ya, maka rugi, ya. Nah, ini tentu juga harus dihindari, yang istilahnya dengan yang menggugurkan pahala-pahala puasa, menguranginya, tidak sempurna, ya. Nah, karena juga Nabi bersabda, raghima anfu rajulin adraka syahra Ramadan falam yughfarlah. Celakalah seorang yang mendapati Ramadan akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Hadis ini terkait 3 hal, ya, yang diamini oleh Jibril. Nabi berkata, ya, lalu diamini Jibril.
Lalu Nabi pun mengatakan amin. Faqultu amin. Ya. Maka Nabi pun mengatakan aku pun mengamininya. Celaka seorang yang mendapati Ramadan dan belum diampuni dosa-dosanya. Celakalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya lalu belum diampuni, tidak memasukkannya ke dalam surga. Celakalah seorang yang namaku disebut di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi di dalam kitab yang disebut dengan Al-Jami' li Kaba'irud Dzunub, ini kitab boleh dikatakan kitab metode penulisannya metode hari ini. Ya, mengumpulkan dosa-dosa besar tetapi dengan gaya penulisan hari ini. Karena yang ditulis juga oleh ulama hari ini ya. Murid dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Hafizallahu taala. Jadi menambahkan bahkan sampai 600 Pak dosa-dosa besar itu. Di antaranya karena masuk dalam satu hadis tadi. Ini hadisnya kan ada 3 ya, hadis ini ya. Rohima an furujulin tadi. Celaka seorang itu yang didoakan oleh Nabi celaka itu ada 3. Yang pertama itu yang mungkin tidak urut saya ya. Yang pertama orang yang mendapati orang tuanya hidup salah satu atau dari keduanya tapi dia tidak bisa masuk surga, tidak menjadikan masuk surga, maka celaka, rugi dia. Ya, maka di sini uququl walidain menyia-nyiakan orang tua di usia senja itu dosa besar, ya enggak? Yang kedua, termasuk dosa besar adalah seorang yang mendapati Ramadan tapi enggak diampuni nanti dosa-dosanya. Seperti orang yang membatalkan siang Ramadan dengan sengaja. Maka termasuk orang yang rugi. Ya. Terjatuh juga dalam dosa besar tidak sholawat. Ini mungkin tidak disadari. Ya. Kalau bukan yang dimaksud itu kata para ulama, berarti mungkin yang dimaksud adalah dia tidak punya niat untuk sholawat karena meremehkan, tidak ada pengagungan sama sekali pada Rasul. Inilah bentuk dosa besarnya, yaitu tidak ada pengagungan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi timbul tidak sholawatnya itu karena apa? Karena ada penghinaan, bukan penghinaan ya, kurang pengagungannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi, walam yusolli alayya. Ya, orang yang bakhil itu ada orang yang namaku disebut dan tidak bersolawat kepada. Namaku disebut di sisinya, di sampingnya, didengar oleh suaranya, terdengar ke telinganya maksudnya, tetapi dia tidak bersolawat. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam 3 hadis ini, redaksinya kan sama ya. Ini dipotong aja nih, di bab puasa aja, diambil yang puasanya saja. Sebenarnya hadis ini satu lafal yang diamini oleh Jibril, kemudian Nabi pun mengamini, amin, faqultu amin. Kata Nabi, maka aku pun menjawab amin. Ya. Nabi kan ditanya oleh sahabat, apa ya Rasulullah, kenapa tadi amin 3 kali? Amin yang pertama adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu tapi dia tidak bisa masuk surga, maka celaka seorang seperti ini. Maka aku mengatakan amin. Ya, yang kedua, orang yang mendapati Ramadan tapi belum diampuni dosa-dosanya, maka aku pun mengatakan amin. Celaka seorang seperti ini, amin. Ya. Yang ketiga, orang yang namaku disebut sampingnya dan dia tidak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Maka aku pun menjawab amin. Hati-hati ya. Diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hadis ini juga termasuk ancaman ya sebenarnya, tarhib yang menakut-nakuti kita. Ya. Barang siapa mendapati Ramadan kok tidak sampai diampuni, padahal Ramadan musim ketaatan, musim kebaikan, amal dilipat gandakan berkali-kali lipat. Bahkan bisa jadi puasa itu sendiri, sebagaimana puasa itu sendiri berkali-kali lipat tanpa batas. Tapi kenapa orang ini malah nggak diampuni dosanya? Celaka tentunya orang seperti ini. Berarti menyia-nyiakan keutamaan Ramadan, menyia-nyiakan ibadah di dalamnya. Masya Allah, ini pembahasan ini tepat sekali ya, karena ini setelah lagi kita Ramadan. Kalau di Ramadannya mungkin kurang tepat malah. Kita sudah harusnya action, malah masih baru belajar teori. Teorinya sekarang. Kita harus tahu nantinya ketika Ramadan langsung start begitu start Ramadan sudah tutup segala hal-hal yang membuka pintu keran-keran keburukan, yang mengalirkan keran-keran keburukan, tutup semua.
Ya. Buka semua keran kebaikan. Ya. Yang mungkin kurang sedekah, sedekahnya kencengin. Yang masih kurang baktinya orang tua kencengin. Semua, ya. Karena apa? Nabi mengatakan di sini celaka seorang yang mendapati Ramadan tapi belum diampuni dosa-dosanya. Kok bisa gitu ya? Sampai separah itu ibarat kata ya. Karena padahal ini momen musim kebaikan. Keutamaannya banjir. Bukan hanya satu pahala, banjir pahala. Banjir keutamaan. Faidonul barakat ya. Banjir keberkahan. Faidon fawaid bahkan. Banjir keutamaan. Ya, bahasa Arabnya gitu. Bahasa Arab saya sendiri buat. Faidon taat ya, banjir ketaatan seharusnya. Nah, kata Syekh Imam Dhahabi, orang-orang yang beriman mempunyai keputusan bahwa siapa saja orangnya yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan, bukan karena sakit, bukan karena alasan mungkin safar, ya, sakit, safar, sudah tua renta nggak mampu, kan alasan ya, termasuk. Maka kedudukan orang tersebut lebih buruk daripada seorang pezina. Lihat baca perkataan ya, Imam Dhahabi. Dia keadaannya lebih buruk dari pezina, pemalak, pecandu arak. Bahkan mereka meragukan atau diragukan keislamannya. Para ulama maksudnya meragukan keislaman orang seperti ini, mencurigai sebagai orang zindik ya, dan orang ateis yang tidak beragama seolah-olah. Kok nggak peduli di bulan Ramadan dengan puasa? Ini orang apa ini? Orang ateis, kalau bahasa kita abangan. Apa? Abangan berarti, atau kejawen sebagian kalau di Jawa itu kejawen. Ya. Iklan KTP yang kejawen itu bagus dia. Mau ditulis Islam nggak mau, yang nggak sholat kok ditulis Islam. Memang nyatanya nggak sholat. Ya. Dan orang kejawen itu aliran yang menggambarkan budi luhur saja, akhlak mulia, teposiro, tenggang roso, tapi sementara ubudiyahnya kepada Allah tidak dikuatkan. Dia hanya menguatkan hablum minan nas. Hablum minallahnya nol. Ataupun kalau ada adalah hanya dengan leluhur-leluhur saja. Bahasa mereka, tapi bisa jadi yang dimaksud menurut kita adalah dalam Islam adalah dengan jin-jin ya. Karena sebenarnya tidak ada arwah yang balik. Adanya adalah jin-jin kafir atau jin-jin yang nakal yang mengganggu manusia, menimbulkan tipu daya ya, sehingga mereka menganggapnya itu adalah sebagai arwah atau roh-roh jahat atau leluhur-leluhur yang harus diagungkan. Tidak ada. Roh itu tidak butuh makanan materi yang sifatnya real. Apel, mangga itu kasihkan ustadz aja. Orang soleh ya, atau orang-orang yang membutuhkan ya, daripada dikasihkan jin. Buat apa? Di kamar itu kan, kemudian ditaruh makanan setiap malam Jumat Kliwon. Ya Rob, itu anak yatim banyak, fukara banyak, tetangga mungkin banyak yang membutuhkan. Bahkan anaknya sendiri jangan-jangan masih kurang gizi dengan buah-buahan. Ya tidak? Malah seperangkat sepiring penuh dengan apel ini itu semuanya. Katanya karena malam Jumat Kliwon pulang roh itu. Ya kalaupun pulang, andaikan benar anggapan mereka, kalaupun benar pulang, nggak bakal butuh itu. Butuhnya doa antum. Butuhnya apa? Doa, istighfarnya antum untuk mereka. Ya. Tapi nggak ada yang kembali. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Karena alamnya beda, alam barzakh. Saat berjumpa dengan antum di mimpi mungkin, karena mimpi itu bisa roh antum lepas dari tubuh antum kemudian bertemu dengan roh-roh lain. Tapi kalau ya kembali ke rumah, dalilnya tidak ada. Dalilnya tidak ada. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibangkitkan ruhnya, dikembalikan ke jasadnya atau katakan hidup di kuburnya, para Rasul itu ibadah ya, dikubur ibadah dan tidak mendengar doanya orang-orang yang mendengar, kecuali hanya satu, sholawat dan salam kepadanya. Adapun doa-doa yang dipanjatkan melalui kita panjatkan, ya Rasulullah, tolong sampaikan doaku kepada Allah, itu tidak sampai. Karena tidak diperkenankan memang sama Allah Subhanahu wa taala.
Yang diperkenankan sampai hanyalah sholawat dan salam kita. Ya. Rasulullah bersabda, "Inna lillahi malaikata sayahina fil ardh." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang keliling di muka bumi ini. Tuballighu min ummati salam. Menyampaikan salawat dan salam kepadaku dari umatku. Hadisnya seperti itu. Tidak menyampaikan doa, itu tidak istilahnya gitu. Tidak menyampaikan hajat-hajat umatnya kepada Nabi, tidak. Karena Abu Bakar tidak pernah datang kubur Nabi minta, tidak pernah. Umar juga tidak pernah datang kubur Nabi minta-minta, tidak. Utsman, Ali dan seluruh khulafaur rasyidin dan juga para sahabat yang lainnya, al-asra al-mubashshiruna bil jannah, atau sahabat-sahabat lainnya yang meninggal belakangan pun tidak ada yang datang ke kuburan Nabi. Bahkan para imam mazhab yang 4, ya, mereka bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup. Adapun orang soleh yang sudah meninggal seperti Nabi dan juga para aulia yang lainnya, mereka tidak melakukan hal itu. Mereka bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup untuk didoakan oleh mereka. Nah, dan tidak sembarangan ya untuk menjadikan orang dikatakan soleh. Ya, tidak semua kemudian kita mintain doa. Orang soleh, orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau dimintai doa mungkin tangannya langsung getar gitu, atau mungkin dia langsung berpaling tidak mau. Siapa saya? Ya, saya tidak berhak untuk mendoakan antum. Takut kalau dia mendoakan seperti itu. Nah, sementara saya juga belum tentu bisa menyelamatkan diri saya. Itu mungkin orang soleh, bukan yang jumawa, merasa diri tinggi kemudian mendoakan orang lain. Ya, nah, kita bisa melihat pelajaran dari Uwais Al-Qarni, ya, Uwais Al-Qarni. Nah, syarahnya kita lihat syarahnya di sini. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, puasa Ramadan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri atau jima, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bahkan mungkin pengertian yang umum adalah, pengertian yang lebih sempurna adalah al-imsak, menahan diri, min kulil muftirat, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'i syamsi, dari mulai terbitnya matahari, ila ghurubiha, sampai terbenamnya matahari. Karena yang membatalkan bukan hanya 3 ini. 3 ini pokok. Tapi di sana juga ada pembatal-pembatal lainnya, ya. Ada pembatal tambahan. Seperti dalam hadis yang sahih tentang orang yang memuntahkan sengaja, memuntah dengan sengaja. Mungkin ada orang muntah sengaja, mungkin karena dia nggak mau gemuk, makan tapi setelah makan dilogok lagi, gitu kan? Katanya biar nggak kegemukan. Dia kenyang udah puas, gila udah puas, disogok lagi biar keluar. Ya. Nah, mungkin metode yang murah ya. Makan semuanya dimakan, giliran sudah sogok lagi biar keluar. Ini puasa ya, jadi menahan diri dari segala yang membatalkannya. Mulai kapan? Terbitnya matahari. Maksudnya terbit di sini fajar shadiq. Begitu fajar shadiq maka tutup, tidak boleh makan dan minum lagi. Ya. Jadi bolehnya pun dalam hadis ketika sudah pegang makanan minuman itu maka kemudian diminumnya. Kalau sudah azan ya. Jangan sampai azan lalu kemudian masih lanjut. Ya, jadi para ulama menyebutkan kalau masih ada di tangannya baru dilanjutkan. Kalau sudah dilepas ya, atau istilahnya sudah selesai hajatnya, maka tidak boleh nambah ya. Oh, masih belum minum saya. Tapi antum sudah azan ini ya. Karena imsak yang benar adalah azan subuh. Itu fajar shadiq. Ya. Bukan dengan peringatan yang dibuat oleh kaum muslimin. Sirine atau yang lainnya, itu bukan imsak. Itu masih ada momen 10 menit, 15 menit kadang bahkan untuk bisa sahur. Bahkan puasa, ibadah yang harus kita ikuti contoh dari Nabi adalah keutamaan sahur itu ya di waktu sahur itu sendiri. Kenapa disebut makanan sahur? Ya. Kenapa? Karena makannya di waktu sahur, yaitu waktu yang istimewa kita bersolat malam. Karena solat malam itu istimewa waktunya di waktu sahur. Wa fil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar.
Ya, di waktu-waktu sepertiga malam akhir. Ya, kalau sekarang ngikuti ya. Kalau jam kan berubah ya. Kalau subuhnya jam 5 kurang 10 misalnya 15 ya berarti ya, waktu sahur bisa jadi yang afdal adalah 15 menit sebelum adzan ya. Itu kalau bisa antum cukupkan ya. Karena sahur yang enggak perlu macam-macam kebanyakan kelamaan ya. Rasulullah sahur dengan kurma, dengan air putih. Tasahharu kata Nabi, fa inna fil barakah, karena dalam sahur ini ada barakah. Karena sahur atau ibadah puasanya orang Yahudi tidak ada sahur. Jadi kita disuruh menyelisihi puasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dengan cara apa? Sahur. Karena puasanya mereka juga puasa tetapi tidak ada sahur. Bahkan saya pernah mendengar puasanya mereka 40 hari. 40 hari lebih banyak lagi ya. Alhamdulillah umat Muhammad ini pertengahan, dikasih sebulan aja cukup. Enggak lebih dari sebulan ya. Masya Allah. Sudah gitu, barang siapa yang melengkapinya dengan Syawal, maka seolah puasa sepanjang tahun atau setahun full. Betapa keutamanya luar biasa ya. Umat Muhammad SAW ini mendapat keistimewaan banyak. Puasa 3 hari seperti puasa dahar sepanjang tahun. Kenapa? Karena dalam setiap bulan kan 3 hari itu. Ayamul Bid, 13, 14, 15. Atau kata ulama sebagian boleh ngacak waktunya. Ini juga mungkin termasuk saya ini yang tahu belakangan ya tentang tafsir rinciannya boleh seperti itu. Dulu pahamnya adalah 13, 14, 15. Intinya 3 hari dalam sebulan. Maka pahalanya seperti sepanjang tahun. Kenapa sepanjang tahun? Karena kalau Anda setiap bulannya 3 hari, karena satu harinya itu pahalanya 10 hari. Ya enggak? Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Berarti satu hari kebaikan dilipat gandakan 10 hari kebaikan. Satu hari mewakili 10 hari, 3 hari mewakili 1 bulan. Setiap bulan 3 hari, ya berarti setiap tahun dia puasa sepanjang tahun. Seolah-olah tidak pernah berbuka, ya tidak? Puasa terus, subhanallah. Itu hemat, cermat, pahala melipat. Ya, ibadahnya orang pintar tuh begitu. Enggak ngoyo, payah-payah, orang enek pahalanya, enggak dapat apa-apa. Capek doang. Betul enggak? Puasa gedul, ngebleng. Ya, pati geni. Apa pati geni itu? Enggak buka ya. Sampai 40 hari. Kurus, kering. Berpayah-payah tapi enggak dapat apa-apa. Kenapa? Ya kadang enggak ngikuti syariat. Syariat itu mudah kok. Ya. Inna hadza din yusrun. Sesungguhnya agama ini walan yusadda hadza din illa ghalabah. Tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali akan binasa sendiri. Sesat karena menyimpang. Taraktukum ala mahajjatil baydha, kata Nabi, aku tinggalkan kalian di atas lembaran putih bersih. Lailuha kana hariha, malamnya saja bagaikan siangnya. Ini kaidah-kaidah penting ini. Menunjukkan agama itu mudah, enggak perlu dipersulit dan enggak usah dipermudah lagi karena sudah mudah. Enggak usah dipermudah lagi karena sudah mudah. Puasa termasuk untuk mensucikan jiwa ini. Ya puasanya Nabi. Maksimal kata Nabi mentok-mentoknya puasa Daud kalau mau puasa paling mentok itu. Sehari puasa sehari tidak. Enggak perlu ngebleng, enggak terus, enggak perlu. Enggak perlu puasa sepanjang, enggak perlu. Karena bisa diganti dengan Ayamul Bid, 3 hari puasa tapi seakan-akan Anda puasa sepanjang tahun. Ya, sehari puasa 10 hari kebaikan. Masa-masa saja seperti itu. Nah, hemat, cermat, pahala melipat ya. Itu orang cerdas, itu ibadahnya mikirnya sampai segitu, tidak asal-asalan. Ya, buat apa kita memperbanyak hanya kuantitas, jumlah dan jumlah sementara pahala tidak ada. Man amila amal laisa alaihi amruna fa huwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan perkara kami, jadi apa yang diajarkan kami, jalan hidup kami, Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya, maka raddun ay mardud, tertolak. Hadis seperti ini enggak perlu disembunyikan. Ya. Dan yang semakna dengan hadis ini, bahkan seharusnya kita memang berhati-hati, waspada. Jangan sampai rajin puasa ternyata puasanya tidak faedah. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga saja. Ya. Kayak banyak
orang musafir, menamakan dirinya musafir. Ya kalau antum musafirnya thalabul ilmi, ya itu bagus. Tapi kalau musafirnya ada hanyalah keliling Indonesia, enggak berguru ke guru, ketemu guru, mendapatkan ilmu, hanya safar jalan doang, katanya menundukkan hati atau bahasa mereka riyadhah, enggak dapat apa-apa. Malah meninggalkan kewajiban memberi nafkah lahir batin pada istri. Ini dosa. Antum berapa tahun? 5 tahun katanya. 5 tahun musafir keliling bumi, keliling Indonesia doang, enggak apa-apa, enggak dapat apa-apa. Musafirnya para ulama itu musafir menuntut ilmu, rihlah talibul ilmi, dari satu guru ke guru lainnya, dari satu negeri ke negeri lainnya. Ini baru pahala. Insyaallah. Ya karena apa? Karena jelas juhudnya, perjuangannya itu perjuangan untuk mengumpulkan ilmu, mencari ilmu, bahkan termasuk mengamalkan ilmu, ya. Di sana ada guru yang bagus, datangi, seret. Setelah itu pergi lagi. Dengan catatan pun tidak menyanyiakan yang di rumah. Kalau sudah rumah tangga ya jangan sampai ya enggak ditinggali makan dan minum. Ya. Ini kita melihat kadang di YouTube itu ingin kita kritisi adalah karena kalau itu amalannya para ulama, para salaf, ya tentu kita akan ikuti. Tapi ini bukan amalan salaf. Salaf itu rihlahnya rilah thalabul ilmi. Kalaupun safarnya mereka adalah safar thalabul ilmi, bukan sekedar pindah-pindah tempat saja. Bukan sekedar pindah-pindah tempat. Nah, lanjut ya. Dan puasa Ramadan kapan dimulai? Dimulai ketika hilal bulan Ramadan sampai hilal bulan Syawal. Jadi puasa sekitar 29 sampai 30. Karena Nabi SAW mengatakan summu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah ketika kamu melihat hilal, jadi hilal awal Ramadan, wa aftiru, dan berbuka, maksudnya membatalkan sudah enggak boleh puasa lagi ketika melihat hilal Syawal. Ya. Summu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Juga sabda Nabi SAW, wa idza ghumma alaikum al-ghumam, abdan apabila apa istilahnya? Terhalang oleh awan, maka genapkan ya bulan Sya'ban menjadi salasina yauma, 30 hari. Dan ini yang disebut dengan hari syak. Kalau orang hari 30 Sya'ban ini enggak boleh puasa. Karena puasa di bulan syak berarti bermaksiat pada Rasulullah SAW. Tidak boleh orang dari lagu terus dan puasa. Ya. Makanya bagaimana agar tidak ragu? Ikuti pemerintah. Karena ibadah berkaitan puasa ini ibadah yang kaitannya adalah jamaah, bukan sendirian. Makanya Nabi mengatakan sumu yaumun sumun nas. Berpuasalah ketika hari orang-orang puasa. Wa aftiru yauma yuftirun nas. Dan berbukalah hari di mana orang-orang berbuka. Ini ibadah jamaah, ini bukan sendiri-sendiri. Yang ditetapkan oleh penguasa sebuah wilayah atau tempat, ya. Apalagi kita meyakini ada ikhtilaful matali', berbedanya waktu dan tempat terbitnya bulan. Antara satu negara dengan negara lainnya itu ada ikhtilaf. Ada perbedaan waktu berapa menit atau berapa jam atau bahkan ya setengah hari dan seterusnya, ya. Menunjukkan ada ikhtilaful matali', perbedaan waktu terbitnya bulan atau munculnya bulan. Antara Indonesia dengan Saudi duluan mana? Indonesia. Ya, bulan itu lewat kita dulu baru ke sana. Makanya kalau ke kita nggak nampak, kemudian di Saudi nampak. Nah, Saudi puasa kita nggak puasa. Ya nggak usah ikutin Saudi. Kenapa? Karena lewat kita dulu nggak nampak, giliran lewat Saudi nampak. Wajar. Paham ya? Ya. Karena sabda Nabi apa? Wa in gumma alaikum, kalau terhalang oleh sebuah awan, kita nggak bisa melihatnya, maka fa aqbilul iddah salasina yauma. Sempurnakan hitungan hari dengan 30 hari. Bulan itu aslinya 29 hari. Namun jika terhalang oleh awan kita tidak bisa melihat hilal, maka genapkan menjadi 30. Ya. Nah. Berarti kalau di sini untuk menentukan hilal itu setiap bulan, ya seharusnya setiap bulan. Bulan Muharram itu untuk menentukan awal bulannya adalah dengan melihat
selalu hilal ya. Jadi memang petugas falakiyah khususnya di Indonesia, Kementerian Agama punya kewajiban ini. Setiap bulannya untuk mengecek sudah muncul belum. Kalau sudah muncul berarti sudah ganti tanggal 1. Kalau belum masih dilengkapi dengan berikutnya. Karena ini berkaitan nanti dengan Ramadannya ya enggak? Syawalnya. Atau andaikan ada pengkhususan wallahu a'lam. Mungkin pengkhususan itu terjadi untuk Ramadan dan Syawal juga. Saya kira tidak, karena ibadah di Islam itu berkaitan dengan kalender Hijriyah ya. Perputaran bulan. Ya, Hijriah itu menggunakan perputaran bulan, Masehi itu perputaran matahari. Dan kita menggunakan perputaran bulan. Makanya berkaitan dengan bulan Muharram, apa ini puasa Muharram atau tidak, Dzulhijjah. Mulai kan Dzulhijjah disunahkan ibadah, memperbanyak ibadah itu tanggal 1 sampai 10. Bagaimana kita mengawalinya? Dari itu sudah termasuk kategorinya ini masuk 1 Dzulhijjah atau belum? Nah, situ. Semuanya berkaitan ibadah itu berkaitan dengan waktu, ada waktunya. Maksudnya ya, di sini ada yang ibadah yang kaitannya dengan waktu, maka harus ikuti waktu. Ibadah yang kaitannya dengan jumlah ya harus ikuti jumlah. Ya. Ibadah yang kaitannya dengan sifat, ya, tata cara, kaifiat, ya ikuti kaifiatnya. Tidak boleh bikin kaifiat sendiri, tata cara sendiri, menurut argumen sendiri, nggak bisa ya. Nah, taib, mungkin ini ya, kurang lebih juga pendapat dari Syekh Utsaimin. Terakhir yang saya ambil di sini, para ulama berbeda pendapat ketika puasa Ramadan tidak dilaksanakan dengan sebab meremehkan atau karena sifat malas, apakah pelakunya menjadi kafir atau tidak? Yang benar bahwa pelakunya tidak akan menjadi kafir, karena seorang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam tidak akan dicap kafir kecuali apabila meninggalkan sholat dan tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun jika jika seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya penjelasan atau alasannya, maka pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama adalah bahwa setiap ibadah yang terikat waktunya, apabila ada seorang dengan sengaja mengakhirkan dari waktunya tanpa alasan, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Ya, ini tadi berkaitan dengan waktu. Ya. Harus diikuti waktunya Ramadan, ya Ramadan awal dan akhirnya harus sama. Ya. Maksudnya berdasarkan melihat hilal. Ya. Kalau dia membuat-buat sendiri pengen puasa Ramadannya 31, 32 misalkan, maka tidak sah. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Maka ibadah tersebut tidak akan diterima, akan tapi bisa dibayar dengan mengerjakan amal saleh, memperbanyak amalan sunnah dan memperbanyak istighfar. Ya. Taib. Tapi yang menentang dalam rukun Islam ini semua yang menentang, menolaknya dengan pembangkangan, ya. Dan menganggap bahwa halal dia tidak berpuasa itu boleh, jelas bisa mengkafirkan seorang. Karena juhud masuk dalam kufur, juhud pembangkangan. Juhud apa artinya? Pembangkangan. Jadi seorang membangkang, melawan atau satunya istihlal, itu menghalalkan, menganggap dirinya sah untuk tidak puasa, bahwa puasa itu tidak wajib. Maka yang seperti ini dikafirkan sama para ulama. Seperti orang yang tidak bayar zakat tadi juga misalkan mengatakan zakat itu tidak wajib, ini juga diperangi para ulama. Diperangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Juga yang mengatakan sholat tidak wajib padahal dia sholat. Padahal dia sholat, tapi mengatakan sholat tidak wajib. Sholat di waktu tidak wajib katanya, maka dia kafir. Seperti orang yang berpuasa, meskipun dia puasa tapi mengatakan puasa tidak wajib, puasa Ramadan, karena dia sudah pada kapasitas wali misalkan, derajat tertentu misalkan. Puasa enggak wajib baginya, maka dia kafir. Karena menganggap ada sesuatu yang boleh ditinggalkan dari syariat ini. Baik, ada tambahan enggak ya? Perkataan para ulama saya tambahkan di sini ya, terakhir. Tentang kenapa meninggalkan puasa sengaja tanpa alasan itu termasuk dosa besar, atau siapa saja yang mengatakan ini? Ulama siapa saja yang berpendapat demikian? Thayyib. Waqad adda dalika fil kabair. Dosa ini dianggap sebagai dosa besar. Siapa yang berpendapat? Termasuk Abu Lais As-Samarqandi, Ibnu Taimiyah, Imam Dhahabi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
Ad-Dimyari wa Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Nuhas, kemudian juga Ibnu Nujaim, Al-Hajjawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama mazhab Syafi'i, Siwasi, Safarini rahimahullah taala jami'an. Abu Hatim mengatakan la a'lam baina ahli ilmi khilafan anna iftara yaumin min syahri Ramadan li ghairi udrin kabiratun minal kabair wallahu a'lam. Aku tidak tahu, maksudnya tidak mengerti, di kalangan ahli ilmu ada perbedaan. Artinya beliau tidak mendapati adanya khilaf bahwa berbuka atau sengaja tidak puasa sehari di bulan Ramadan tanpa uzur adalah bagian dari dosa besar dari dosa-dosa besar. Jadi tidak ada yang berpendapat mengatakan ini dosa kecil, tidak ada. Semua mengatakan dosa besar. Ya, tidak ada khilaf. Imam Dahabi juga mengatakan wa indal mu'minin muqarrarun anna man taraka shauma Ramadan bila maradin wala ghardin annahu syarrun minaz zani. Ini tadi sudah disebutkan. Wal makas, ya, wa mudminil khamri bal yashukkuna fi islami wa yadhunnuna bihi zanadiqa wal inhilal. Tadi sudah ya disebutkan di sini ya. Orang yang beriman mempunyai keputusan atau keyakinan bahwa siapa saja orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa alasan, bukan karena sakit, bukan karena alasan yang dibenarkan, maka kedudukan orang tersebut lebih buruk dari pezina. Ya, mukas itu sebenarnya bukan pemalak, di sini lebih tepat pemungut pajak, ya. Pemungut pajak dan pecandu arak. Bahkan mereka para ulama meragukan keislaman orang seperti ini dan mencurigainya sebagai orang zindik dan orang ateis. Ya. Terakhir ada perkataan dari Ibnu Abdul Hadi, man aftara Ramadan au ba'dahu ma'al qudrah wal ilmi bitahrim fahuwa minal kabair. Barang siapa berbuka sehari di bulan Ramadan atau sebagiannya padahal dia punya kemampuan dan ilmu akan haramnya dosa, haramnya berbuka di bulan Ramadan, ya, maka ini termasuk dosa besar. Wa yu'mar bihi, maka dia diperintahkan untuk berpuasa. Wa yuqtal ma'al israr ala tark. Ini pendapat yang Masya Allah keras ya. Dan dia dibunuh kalau ngeyel tetap meninggalkan puasa. Wa kada man jama'a fi nahari Ramadan. Demikian pula yang berhubungan badan di siang Ramadan wa huwa bihi alim zakiran fa huwa minal kabair. Sengaja berhubungan badan di bulan Ramadan, siang Ramadan, maksudnya di siang Ramadan, dia tahu bahwa itu dosa dan tahu bahwa itu minal kabair, ya, maka dia jatuh dalam dosa besar. Li'annahu afsad saumahu, karena ini merusak puasanya. Li'annahu afsada saumahu, karena dia telah merusak puasanya. Ini beberapa kalam ulama atau perkataan ulama tentang dosa besar meninggalkan puasa tanpa rukhsah, tanpa alasan, ya. Demikian ma'asyiral ikhwah, maksudnya puasa Ramadan, ya, meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur atau rukhsah, ya. Ini termasuk dari dosa besar yang ada. Saya kira cukup. Ada yang ditanyakan? Tafadhal. Monggo, Pak. Kalau orang ahli bidah kan banyak salahnya tuh, Ustaz. Tapi dia ditutupi dengan salah tanpa menutupi bidahnya itu, Ustaz. Baik. Terus bid'ah itu ada dua, mukaffirah dan ghairu mukaffirah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang menjadikan seorang kafir dan bid'ah yang tidak menjadikan seorang kafir. Apa bid'ah mukaffirah? Bid'ah mukaffirah bid'ah yang sampai derajat syirik akbar, kufur akbar. Ya, syirik akbar. Jadi bid'ahnya sampai syirik akbar. Ya, kalau sampai minta ke wali, nangis-nangis minta langsung nih, ini syirik akbar. Jelas, nyembelih untuk wali, syirik akbar. Ya, karena nyembelih untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ibadah yang dipalingkan untuk selain Allah, ya, itu syirik akbar. Dan itu juga perbuatan bid'ah. Tapi yang derajatnya bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Maka harus hati-hati. Ya, semua harus hati-hati. Bahkan bid'ah kecil pun harus ditinggalkan. Ya. Dan ada bid'ah yang tidak sampai jadi kafir.
Jadi kategorinya apa? Dosa-dosa besar. Kalau yang dimaksud dia melakukan ini bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan dia, maka masuk kategori pemahaman yang kita pahami ya seperti pelaku dosa besar secara umum. Seperti pelaku dosa besar, artinya kalau dia meninggal dan belum bertobat, kedudukan dia sama seperti pelaku dosa besar yang lainnya, yaitu bisa jadi diampuni, ya, lalu dimasukkan surga, atau bisa jadi diadab dulu, kemudian baru masuk surga. Ya, paham di sini? Nah, karena ikutnya kategori dalam kabair. Tapi ingat ini kalau bid'ahnya yang derajatnya tidak sampai kafir. Tapi kalau bid'ahnya sampai kafir, maka ya jelas. Khalid mukhalad finnar, bisa menjadikan kekal di neraka. Selawatnya dia bisa nutupin. Dengan bersolatnya bisa nutupin. Dengan sholat. Iya, ada salawatnya maksudnya. Ya, ini ibadah-ibadahnya dia, apapun bentuknya. Ya, kalau yang baik bisa menghapus keburukan yang kecil, tapi kalau dosa besar harus taubat. Kalau tidak taubat, maka keadaannya dua tadi. Ya, kalau tidak taubat dari dosanya, maka keadaannya kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah tidak berkehendak Allah tidak akan ampuni, tapi dijadikan dia diadab dulu. Insya adzabah wa insya ghafarallahu lah. Ya, nah, jadi nggak bisa juga diukur langsung dengan sholatnya atau sholawatnya langsung dihapus, nggak bisa juga, karena itu kembali ke hak Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi di bawah dosa syirik akbar, kita yakini ya, pokoknya keyakinan kita yang paling mendasar, fundamental adalah dosa apapun selain di bawah syirik akbar, ya, mau bid'ah, mau apa, selain dari bawah syirik akbar, meskipun pelakunya belum bertaubat di dunia, ya, maka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah azab dia. Ya. Nah, memang yang paling mengerikan itu syirik akbar. Syirik akbar. Dan bid'ah itu biasanya ada di Syirik akbar itu biasanya juga ada di bid'ah. Biasanya. Ya, pada derajat syirik akbar. Karena cobalah antum lihat segala bentuk, mohon maaf, adat wal istiadat yang bertentangan dengan Islam, hampir-hampir dikatakan bukan hanya sekedar bid'ah biasa, tapi bid'ahnya pada derajat mukafirah, yang syirik akbar. Larung sesaji, sedekah bumi, sedekah laut, itu syirik akbar semua. Syirik akbar semua, bukan syirik kecil. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Kita tidak anti budaya, kita itu menjauhi budaya yang bertentangan dengan Islam. Ya. Jangan sampai hanya bela-bela budaya masuk neraka, nauzubillah. Nah, mungkin di dunia kita masih dilulukan, dijunjung tinggi, dipuja dan dipuji karena menjaga budaya. Tapi di neraka, di akhirat, waliyahzubillah, ya, karena hukum tertinggi itu di akhirat. Makanya disebut Malik Yaumiddin. Allah itu yang merajai hari pembalasan. Di saat para raja, pemerintah, presiden dunia itu di dunia itu seolah-olah menjadi presiden, menjadi raja, di sana sudah nggak jadi raja lagi. Yang merajai semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap semuanya menjadi mendengar dan menerima keputusan Allah Jalla wa'ala. Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Ainal muluk, ainal malik minal muluk. Mana raja para raja? Mana raja di raja? Dia ada. Raja di raja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hari itu. Ya. Bahkan haram hukumnya, ya, istilah raja di raja nggak boleh. Di dunia pun sudah nggak boleh gelar raja di raja. Qadil Qudat atau yang semisal, ya. Malikul Muluk, Malikul Amlak, Qadil Hakimul Hukam, hakimnya para hakim, itu juga tidak boleh. Karena hakimnya para hakim hanya Allah. Rajanya para raja itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan putusan dari semua orang yang memberikan putusan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadil Qudat, ya. Ini gelar yang haram karena ini milik Allah. Anal Malikul Muluk, kata Allah. Aku adalah raja yang merajai semua raja. Ya. Ainal Muluk, mana raja-raja dunia yang tadinya raja?
Makanya Allah disebut Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Ya. Padahal Allah pun sudah diraja di hari ini, di dunia ini. Tapi kenapa? Agar semakin penyesalan lebih tinggi lagi nanti ketika di akhirat. Ya. Orang yang tadinya pongah sombong di dunia mungkin belum dihisab, belum dihukum, belum diazab atas kepongahannya. Tetapi nanti di hari kiamat. Ya, maka tadi saya bilang jangan sampai kita dilulukan, mungkin eksistensinya terjaga, jabatan masih, ya kan istilahnya, nggak turun sama sekali, bahkan mungkin ditinggi-tinggikan, bahkan mungkin diberikan gelontoran dana karena menjadi buzzer-buzzer munafikin. Tapi di akhirat ya akhi, urusan itu di akhirat. Jangan sampai kita sukses dengan menjadi buzzer-buzzer dunia untuk sebuah kesyirikan, melegalkan sebuah keharaman, tapi di akhirat yang paling keras adabnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakarnya neraka. Agar semakin menyesal, ya tidak? Yang dielu-elukan ternyata diadab sama Allah, jadi bahan bakar neraka. Betapa penyesalan yang luar biasa itu. Ya. Orang mengeluh-elukan luar biasa bahwa ini bisa memberikan manfaat katanya. Budaya ini harus dijaga, ternyata itu adalah kesyirikan. Yang semuanya itu sudah menjadi bahan bakar jahanam. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, kata Allah. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar jahanam. Penjaga lautan, penjaga mana? Tempat tertentu yang dia juga senang dan redha untuk disembah, berarti kan tauhid, dan tauhid itu akan menjadi bahan bakar jahanam. Berhala-berhala tersebut akan menjadi bahan bakar, baik berhala itu bentuknya batu, baik berhala itu bentuknya jin, hasabu jahannam. Nah, tayyib. Ada yang lagi tanyakan? Jadi maksa itu dari bahasa Arab ya. Maksa itu dari bahasa Arab. Karena maksu itu artinya mungut pajak. Jadi kalau orang maksa itu ternyata maksa itu dari bahasa Arab. Jangan maksa dong, karena mungut pajak kan maksa ya. Dari kata maksu itu, mim kaf sin, itu artinya mungut pajak. Ya. Cukup ya. Nah, geser tempat soalnya saya juga. Baik, jamaah sekalian yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin penting sekali apa yang kita bahas tadi dan semoga memberikan pencerahan ya buat kita semua sehingga kita nanti insyaallah saat bulan Ramadan memasukinya bersungguh-sungguh untuk beribadah di dalamnya, tidak main-main dan tidak sengaja apalagi membatalkan tanpa uzur karena adanya ancaman hadis ataupun bahkan penjelasan para ulama tadi yang mengerikan ya. Hadis tentang tadi mengalirnya darah-darah dari mulut-mulut yang sobek itu menjadi ancaman yang mengerikan tentang orang yang dengan sengaja berbuka di siang Ramadan. Karena hadisnya tadi sahih, sanadnya maksudnya, maka bisa jadi hukumnya juga hadis yang sahih yang bisa menjadi pegangan. Adapun hadis yang lain tadi sebagiannya dhaif yang tidak bisa menjadikan hujjah. Tayyib. Mungkin ini bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Hada minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.